bersyahadat, tetapi tidak tahu apa yang disaksikan, membongkar tabir, kesaksian dalam ilmu makrifat. Bersyahadat tetapi tidak tahu apa yang disaksikan merupakan perkara yang sangat dalam dan penuh rahasia, sebab banyak manusia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidah mereka, tetapi hati mereka tidak pernah menyaksikan hakikat dari apa yang diikrarkan, padahal inti dari syahadat adalah penyaksian secara langsung dengan hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar ucapan formal di mulut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washikuruli wala takfurun," yang artinya, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghendaki pengakuan lisan, tetapi juga pengakuan hati yang disertai kesadaran penuh. Sebab dalam ilmu makrifat, syahadat berarti syuhud, atau menyaksikan langsung wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ciptaan, menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari sifat dan af'alnya, sehingga tidak ada sesuatu pun selain Dia. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal bathinu wa huwa bikulli syai'in alim," yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu, dan siapa yang bersyahadat dengan benar akan menyaksikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar wujud, sedangkan selainnya adalah fana dan sirna. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, "Anta'budallah ka'annaka tara'ahu, fa'in lam takun tara'ahu fa'innahu yara'aka," yang artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Menandakan bahwa inti syahadat adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hembusan napas, setiap denyut nadi, dan setiap gerakan jiwa, sehingga tidak ada lagi hijab yang memisahkan hamba dengan Tuhannya. Banyak orang yang mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," tetapi tidak pernah benar-benar menyaksikan wujudnya. Mereka hanya meniru ucapan para pendahulu tanpa tadabbur mendalam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga." Yang maksud ikhlas di sini adalah ketika kalimat tauhid itu lahir dari hati yang sudah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu, tanpa bayangan, tanpa khayal, dan tanpa batas. Dalam ilmu makrifat, bersyahadat adalah menyingkap tabir-tabir hijab diri, membuang segala sangka, dan meleburkan segala wujud makhluk sehingga tiada lagi yang tampak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana difirmankan dalam surat Al-An'am ayat 103, "La tudrikuhul absyar wa huwa yudrikul absyar wa huwa al-lathiful khabir," yang artinya, penglihatan tidak dapat mencapainya, tetapi Dia dapat melihat segala penglihatan, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Maka orang yang bersyahadat dengan makrifat menyaksikan bahwa penglihatan zahir tidak akan pernah sanggup menatapnya, tetapi hati yang suci, yang telah dilebur dalam keikhlasan mutlak, dapat merasakan kehadirannya dalam segala sesuatu. Dalam tafsir para wali Allah disebutkan bahwa makna syahadat bukan hanya pengakuan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga penafian segala sesuatu selain Dia, sebagaimana kalimat la ilaha berarti menafikan segala sesembahan, segala ego, segala kehendak diri, segala bentuk kedirian, kemudian diikuti illallah yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat mutlak yang berhak disembah, dicintai, dan dituju, sehingga barang siapa yang belum menafikan segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, sesungguhnya belum benar-benar bersyahadat. Demikian juga, kesaksian terhadap Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar mengakui beliau sebagai utusan, tetapi menyaksikan bahwa segala gerak, diam, ucapan dan perilaku beliau adalah cermin mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya, yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pintu menuju ma'rifatullah, dan barang siapa yang tidak menyaksikan hakikat nur Muhammad dalam dirinya, maka syahadatnya masih tertutup hijab. Di dalam ilmu makrifat, syahadat adalah fana, lebur dalam zat, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi menyisakan kehendak pribadi, tidak lagi terikat pada bentuk dan batasan duniawi, sehingga setiap tarikan napas menjadi zikir yang hidup, setiap detak jantung menjadi ayat yang berdenyut, setiap gerak langkah menjadi penyaksian terhadap wujud tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qaf ayat 16, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, menandakan bahwa dia senantiasa hadir, dan siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya, sebagaimana hadis yang berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maka syahadat yang makrifat adalah perjalanan menembus diri palsu, menyelam ke dalam lautan hakikat diri, hingga menemukan Sang Maha Diri, yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika syahadat hanya sekadar di mulut, maka ia bagaikan daun yang rapuh, mudah jatuh tertiup angin, tetapi jika ia tumbuh dari hati yang telah tercerahkan, maka syahadat itu menjadi pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke bumi tauhid, batangnya menjulang ke langit hakikat, cabangnya menebar rahmat, dan buahnya adalah keikhlasan murni. Maka wajib bagi para penempuh jalan makrifat untuk selalu bertanya pada diri, apa yang aku saksikan ketika bersyahadat? Adakah aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keesaannya? Adakah aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pancaran cahaya keagungannya? Dan jika jawabannya belum, maka hendaklah terus berusaha membersihkan hati dengan zikir, mujahadah, muraqabah, dan tafakkur, hingga hijab demi hijab terbuka, dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menembus segala relung diri, sehingga benar-benar sampai pada maqam syahadatul haq, yaitu kesaksian hakiki yang bukan sekadar kata, tetapi pengalaman batin yang menerangi alam ruhani. Sebagaimana difirmankan dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal arth, yang artinya, Allah adalah cahaya langit dan bumi, yang menunjukkan bahwa seluruh wujud adalah tajalli atau penampakan dari cahayanya. Maka barang siapa yang menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap makhluk, sesungguhnya ia telah bersyahadat dengan makrifat. Oleh karena itu, marilah kita renungkan, apakah kita benar-benar bersyahadat atau hanya sekadar meniru bunyi? Apakah kita sudah menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masih terhijab oleh ego dan hawa nafsu? Apakah kita sudah melepaskan segala pengakuan diri hingga tidak ada lagi yang kita saksikan selain Dia, sehingga kita menjadi insan kamil yang benar-benar berfungsi sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Karena sesungguhnya syahadat bukan sekadar pintu Islam, tetapi juga kunci untuk membuka rahasia ketuhanan yang hanya dapat diungkapkan oleh hati yang suci, penuh cinta, dan senantiasa merindu untuk kembali pada asal mula, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tunggal, Maha Kekal, Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka, barang siapa yang telah sampai pada makna syahadat sejati, dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hembusan napas, di setiap detik waktu, di setiap gerak dan diam, hingga akhirnya fana dalam cinta ilahi dan baqa dalam cahaya hakikat. Itulah puncak kesaksian sejati yang menjadi rahasia terbesar dalam ilmu makrifat, dan itulah hakikat bersyahadat yang sesungguhnya. Sesungguhnya bersyahadat dengan makrifat adalah puncak tertinggi perjalanan ruhani yang hanya dapat ditempuh oleh mereka yang benar-benar merendahkan diri, menghancurkan ego, serta menanggalkan segala hijab duniawi yang menutupi hakikat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab selama hijab masih melekat, selama nafsu masih menguasai diri, selama dunia masih dicintai,
melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lisan boleh saja melafalkan kalimat tauhid ribuan kali, tetapi hati tetap kosong dari penyaksian. Inilah yang disebut oleh para ahli tasawuf sebagai syahadat tanpa syuhud, sebuah pengakuan tanpa pengalaman, sebuah lafal tanpa hakikat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'alam annahu la ilaha illallah," yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, di mana kata fa'alam di sini menunjukkan perintah untuk mengetahui dengan ilmu yakin, ainul yakin, bahkan hakul yakin, bukan sekadar mendengar atau menghafal. Oleh karena itu, seorang salik harus memahami bahwa syahadat bukan hanya fondasi awal, melainkan gerbang untuk menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua aspek kehidupan, di mana segala gerak adalah geraknya, segala diam adalah diamnya, segala wujud adalah penampakannya, sehingga tiada lagi ruang bagi rasa memiliki atau rasa berkuasa. Karena semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 284, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard," yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Maka seorang yang bersyahadat dengan makrifat akan mengosongkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan segala keterikatan dan menjadi cermin murni bagi cahayanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan," yang menunjukkan bahwa puncak syahadat adalah bersatu dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebur dalam sifatnya, sehingga hamba tidak lagi mendengar kecuali dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi melihat kecuali dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai maqam ihsan yang tertinggi, sebuah maqam di mana segala kedirian telah hancur dan yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka seorang yang makrifat tidak hanya merasa diawasi, tetapi benar-benar menyaksikan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna, yang artinya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami menjadi saksi." Ayat ini menunjukkan bahwa ruh manusia telah bersyahadat sejak alam azali, telah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ditiupkan ke dalam jasad, sehingga hakikat syahadat adalah mengingat kembali perjanjian primordial tersebut dan memperbaharuinya dalam kesadaran batin yang murni, bukan hanya sekadar di bibir. Oleh karena itu, para arif billah berkata, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Sebab dalam diri manusia tersimpan rahasia ilahi, rahasia kesaksian azali yang hanya dapat diungkap jika hijab ego, hijab syahwat, hijab dunia, dan hijab makhluk telah ditanggalkan sepenuhnya." Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai puncak syahadat ini dengan jalan mujahadah yang panjang, zikir yang tak terputus, muraqabah yang mendalam, serta fana yang total dalam lautan tauhid, hingga mereka benar-benar menjadi insan kamil, insan yang sempurna sebagai cermin bagi cahaya Tuhan, sehingga dalam diri mereka tidak ada lagi kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi cinta selain cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba sampai pada maqam ini, maka baginya dunia hanyalah bayangan semu yang terus berubah, segala pujian dan celaan menjadi sama, segala kesenangan dan kesusahan diterima dengan ridha, sebab pandangannya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah hakikat kalimat La ilaha illallah yang memfanakan segala selainnya. Demikian juga kesaksian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bukan hanya sekadar pengakuan sejarah atau penghormatan lahiriah, melainkan menyaksikan beliau sebagai jalan mutlak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa segala syariat, tariqat, hakikat, dan makrifat berpusat pada Nur Muhammad, sebagaimana sabda beliau, "Aku adalah cahaya pertama yang diciptakan Allah." Maka barang siapa yang tidak menyaksikan Nur Muhammad dalam dirinya, sesungguhnya belum mencapai hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Orang-orang makrifat menegaskan bahwa bersyahadat tanpa menyaksikan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat membaca peta tanpa pernah berangkat, ibarat mendengar cerita tentang lautan tanpa pernah berenang di dalamnya, sehingga hidupnya tetap terombang-ambing oleh gelombang hawa nafsu, ketakutan, keserakahan, dan kecemasan. Sebaliknya, orang yang bersyahadat dengan makrifat akan merasa tentram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub," yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka setiap napasnya menjadi tasbih, setiap detiknya menjadi sujud, setiap gerakannya menjadi saksi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seluruh hidupnya menjadi ibadah yang tak terputus. Pada akhirnya, syahadat makrifat menuntut keberanian untuk mati sebelum mati, yakni mematikan ego, mematikan nafsu, mematikan segala keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mutu qabla an tamutu," yang artinya, matilah sebelum kamu mati, sehingga ketika jasad benar-benar mati, ruh sudah dalam keadaan bersih, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan diridai, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 27-30, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radliyatan mardliyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati," yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Maka inilah akhir perjalanan syahadat makrifat, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fana dan baqa, bebas dari segala sifat duniawi, hanya tersisa cahayanya yang memancar abadi. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk dapat bersyahadat dengan sebenar-benarnya, bukan hanya di lisan tetapi juga di hati, ruh, dan seluruh keberadaan, sehingga kelak kita bisa berdiri di hadapannya dengan penuh cinta dan rindu, bersaksi dengan sebenar-benar saksi, dan memperoleh makam tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Maha Suci dan Maha Abadi. Sesungguhnya kelanjutan dari makna bersyahadat dengan makrifat ini akan membawa seorang hamba kepada kesadaran akan wujudiyah, yakni bahwa tiada wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut oleh para arif billah sebagai fana fidat, yaitu lebur dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi melihat diri, tidak lagi melihat makhluk, tidak lagi melihat apapun kecuali Dia semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qashash ayat 88, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu," yang artinya, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, yang menegaskan bahwa seluruh alam semesta hanyalah bayangan yang fana, sedang yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang benar-benar bersyahadat dengan makrifat akan menyaksikan alam semesta sebagai cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Melihat setiap gerak daun yang gugur, hembusan angin, detak jantung, dan napas sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara dalam diam, sehingga seluruh keberadaan menjadi kitab terbuka yang membisikkan kalimat tauhid setiap saat. Dalam keadaan demikian, seorang salik tidak lagi melihat amalnya sebagai miliknya, tidak lagi merasa memiliki pahala atau kebaikan, karena semua itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 1, "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maka ketika seseorang masih merasa bangga dengan ibadahnya, merasa lebih suci dari orang lain, merasa berhak atas surga, maka sesungguhnya ia masih dalam hijab diri
dan belum sampai pada syahadat makrifat yang sejati. Dalam perjalanan makrifat, syahadat menjadi nur, cahaya, yang membakar segala sifat tercela, membakar keakuan, kesombongan, dan hawa nafsu, sehingga hamba menjadi seperti kaca yang bening, memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa distorsi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain, yang mengandung makna batin bahwa seorang arif billah menjadi cermin bagi cahaya ketuhanan, memancarkan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Demikian pula, hakikat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dalam makrifat bukan sekadar menyatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan terakhir, melainkan menyaksikan bahwa beliau adalah manifestasi kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk insan kamil, menjadi contoh hidup tentang bagaimana seorang hamba berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan mutlak, cinta yang murni, dan pengabdian total. Maka siapapun yang benar-benar memahami syahadat makrifat akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi dirinya, melebihi keluarga, bahkan melebihi seluruh dunia, sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Sehingga kecintaan ini melahirkan rasa rindu untuk selalu bersama beliau, meneladani akhlaknya, menjaga sunnahnya, dan terus berusaha menyambung ruhani dengan beliau melalui shalawat, zikir, dan amal saleh. Dalam syahadat makrifat, seorang salik akan sampai pada makam di mana ia merasa bahwa seluruh amalnya hanyalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memancar melalui dirinya. Bahwa segala kemampuan, kekuatan, dan pengetahuan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba tidak memiliki apa-apa selain kefakiran mutlak kepadanya. Sebagaimana disebut dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid," yang artinya, "Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji." Maka seorang arif tidak akan lagi membanggakan apapun, bahkan tidak akan pernah merasa layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab setiap napasnya adalah hutang rahmat, setiap detiknya adalah karunia yang tak ternilai. Syahadat makrifat juga akan melahirkan sikap sabar, ridha, ikhlas, dan syukur dalam setiap keadaan, karena ia telah memahami bahwa segala peristiwa yang terjadi adalah manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Tidak ada satu pun yang sia-sia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Yang artinya, tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Maka orang yang bersyahadat dengan makrifat akan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkeluh kesah, tidak gelisah, dan tidak putus asa, sebab ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Selain itu, syahadat makrifat juga menuntun seseorang untuk mencintai seluruh makhluk sebagai manifestasi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan menjadi rahmat bagi alam semesta, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Maka seorang yang makrifat tidak akan menyakiti makhluk, tidak akan merendahkan orang lain, tidak akan sombong terhadap siapapun, sebab ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik setiap wajah, di balik setiap peristiwa, dan di balik setiap makhluk. Dengan demikian, bersyahadat tapi tidak tahu apa yang disaksikan, berarti seseorang telah kehilangan inti dari iman itu sendiri, karena syahadat bukan sekadar gerbang formal menuju Islam, tetapi pondasi rohani yang menopang seluruh makam spiritual, seluruh ibadah, seluruh akhlak,
dan seluruh perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat penting bagi kita untuk menata niat, membersihkan hati, memperbanyak zikir, memperdalam tafakur, mendalami ilmu tauhid hingga ke hakikat, serta memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan futuh, pembukaan, sehingga hijab-hijab tersingkap dan kita dapat menyaksikan dengan mata hati, bukan sekadar melihat dengan mata kepala. Sebab jika kita wafat dalam keadaan hanya mengucapkan syahadat di mulut tetapi tidak pernah menyaksikan hakikatnya, maka kita akan mati dalam keadaan ghaflah, lalai, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubun la yafqahun biha walahum ayunun la yubshiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun, yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hati yang hidup, mata yang tajam, telinga yang peka, serta jiwa yang selalu rindu untuk menyaksikannya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang bersyahadat dengan makrifat, yang tidak hanya mengucapkan kalimat tauhid, tetapi juga menyaksikan dan merasakan kebenarannya dengan seluruh keberadaan kita, hingga pada akhirnya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur, para syidiqin, para syuhada, para syalihin, dan terutama bersama kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam naungan kasih dan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Maka melanjutkan perjalanan ruhani dalam syahadat ma'rifat ini, seorang hamba akan semakin menyadari bahwa seluruh ujian, seluruh penderitaan, dan seluruh kenikmatan di dunia ini hakikatnya adalah pelajaran untuk menyempurnakan tauhid, memperkuat rasa lepas dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendekatkan diri kepadanya dengan keikhlasan mutlak. Dalam makrifat, seorang salik memahami bahwa setiap tetes air mata, setiap kesakitan, setiap kehilangan, dan setiap tawa adalah perwujudan dari sifat Rahman dan Rahimnya, sekaligus sebagai ujian kejujuran syahadat yang telah diikrarkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Maka, ujian-ujian hidup menjadi cermin yang menunjukkan seberapa dalam syahadat yang tertanam di hati, apakah hanya sekadar lafaz kosong atau telah menjadi nur yang menerangi seluruh perjalanan hidup. Dalam makrifat, seorang hamba yang bersyahadat dengan hakikat akan selalu berkata dalam hatinya, La haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada rasa memiliki terhadap apapun, tidak ada rasa berhak, dan tidak ada rasa menguasai, sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 188. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah engkau mengira bahwa mereka terlepas dari azab, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka orang makrifat tidak butuh pujian manusia, tidak risau oleh caci maki, karena seluruh nilai hidupnya hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dalam makrifat pula, orang yang benar-benar bersyahadat akan melihat dunia sebagai ladang fana, melihat tubuh sebagai kendaraan sementara, melihat harta, kedudukan, dan jabatan sebagai fata morgana yang menipu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Maka dengan pemahaman ini, seorang hamba akan semakin ringan melangkah, semakin ikhlas berbagi, semakin tulus mencintai sesama, sebab dia tahu semua yang dia miliki hanya titipan yang sewaktu-waktu akan diminta kembali. Seorang yang bersyahadat dengan makrifat pun senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan sia-sia, menjaga hatinya dari prasangka buruk,
menjaga pandangannya dari hal yang melalaikan, serta menjaga pikirannya dari keraguan dan bisikan syaitan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, sebab setiap kata adalah saksi, setiap gerak adalah saksi, setiap lintasan hati adalah saksi, dan kelak semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa satu pun yang tertinggal. Maka orang makrifat senantiasa berada dalam keadaan muraqabah, merasa diawasi, musyahadah, menyaksikan, dan muhasabah, introspeksi, sehingga hidupnya menjadi medan suci untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu. Kesadaran makrifat dalam syahadat ini juga akan melahirkan keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan, karena ia tidak lagi takut kepada makhluk, tidak gentar pada kehilangan dunia, sebab hatinya telah penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, katakanlah kebenaran meskipun pahit, sebab ketika seseorang telah menyaksikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, maka segala ketakutan kepada makhluk akan sirna. Yang tersisa hanyalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa harap kepada rahmat-Nya, dan rasa cinta yang mendalam kepadanya. Seorang yang bersyahadat dengan makrifat juga akan memiliki kasih sayang yang luas, memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada, menutupi aib sesama, serta membantu mereka yang kesusahan tanpa pamrih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, sebab hatinya telah luluh oleh cahaya makrifat, dan ia melihat semua makhluk sebagai saudara yang sama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak kesaksian syahadat makrifat, seorang salik akan merasakan kenikmatan ruhani yang tak tergambarkan, jauh melebihi kenikmatan dunia manapun. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai ladzatul wusul, kenikmatan perjumpaan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatnya tidak lagi terpikat oleh perhiasan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 62-64, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat, maka orang makrifat hidup dalam kebahagiaan yang tak terlukiskan, karena jiwanya selalu tenggelam dalam samudera cinta ilahi. Akhirnya, hakikat bersyahadat bukanlah hanya sekadar syarat masuk Islam, tetapi menjadi inti seluruh amal, dasar seluruh maqam, fondasi seluruh akhlak, serta pintu gerbang menuju puncak tertinggi ma'rifatullah, yakni fana dan baqa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, kita semua dikaruniai hidayah untuk sampai pada maqam syahadat makrifat yang hakiki, agar kelak kita kembali kepadanya dengan wajah berseri, hati yang suci, ruh yang tenang, dan memperoleh ridha-Nya yang abadi, sehingga layak dikumpulkan bersama para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para syalihin, dan para arif billah, serta menjadi insan kamil yang senantiasa memancarkan cahaya ketuhanan kepada seluruh alam. Dan jika kita lanjutkan perjalanan penjelasan ini, maka kita akan semakin menyingkap bahwa bersyahadat dengan makrifat sejati adalah puncak tujuan hidup insan, sebab manusia diciptakan tidak lain untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Dan para arif billah menafsirkan kata liya'budun, bukan sekadar menyembah dengan amal zahir, tetapi menyembah dalam makna mengenal, yakni ma'rifatullah, sehingga hakikat penghambaan yang sesungguhnya lahir dari ma'rifah yang mendalam terhadap siapa Tuhan yang disembah.
Dalam tingkatan makrifat, seorang salik menyadari bahwa seluruh ibadah lahiriah hanyalah jalan untuk mendekat, sedangkan intinya adalah perjumpaan batin, penyerahan total, dan pembenaman seluruh kesadaran ke dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap gerak salat, setiap hembusan napas zikir, setiap langkah sedekah, dan setiap lirih doa menjadi ekspresi cinta murni, bukan sekadar kewajiban formal. Maka orang yang bersyahadat dengan makrifat akan selalu berada dalam keadaan hadirat, kehadiran hati. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa putus, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 191, Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, sehingga baginya tidak ada satu detik pun berlalu tanpa zikir, tidak ada ruang kosong dalam hati yang tidak terisi oleh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang makrifat juga akan senantiasa menjaga sir, rahasia batin, agar selalu bersih dari segala lintasan yang mengotori, sebab sir adalah tempat memancar cahaya ilahi, sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, bumi dan langitku tidak dapat memuatku, tetapi hati hambaku yang mukmin mampu memuatku, maka seorang makrifat akan memperlakukan hatinya laksana Baitullah, rumah Allah, menjaganya dari segala kotoran iri, dengki, ria, sum'ah, takabur, dan seluruh penyakit hati, hingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersemayam di dalamnya. Semakin dalam makrifat, seorang salik juga akan sampai pada pemahaman bahwa dalam setiap peristiwa, baik manis maupun pahit, senang maupun sedih, sejatinya adalah anugerah untuk menggugurkan hijab dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Maka setiap ujian diterima dengan syukur, setiap nikmat disambut dengan rendah hati, setiap cobaan dipandang sebagai panggilan lembut untuk kembali ke pangkuannya. Seorang yang bersyahadat dengan makrifat juga akan memiliki kehalusan budi, kelembutan sikap, dan kasih sayang yang memancar tanpa batas, sebab ia menyadari bahwa seluruh makhluk adalah perwujudan tajalli, penampakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada alasan untuk membenci, merendahkan, atau menyakiti, sebab pada hakikatnya, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang beraneka ragam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Dialah Allah pencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Maka siapapun yang benar-benar telah menyaksikan hakikat ini akan menjadi lautan kasih sayang yang tidak terbatas, menebar rahmat kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Dalam syahadat makrifat pula, seorang salik tidak lagi melihat amalnya sebagai sumber keselamatan. Sebab keselamatan semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidak seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Mereka berkata, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, termasuk aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka orang makrifat tidak sombong dengan ibadah, tidak tertipu dengan zikir, tidak membanggakan puasa atau sedekahnya, sebab semua itu hanya sarana untuk meraih rahmat, bukan jaminan mutlak. Ia akan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun penuh ibadah, dan akan selalu berharap ampunannya meskipun berlumur dosa. Inilah sifat tawadhu sejati yang lahir dari makrifat mendalam. Puncak syahadat makrifat juga melahirkan rasa kafafi, yakni merasa cukup dengan apa adanya, sebab orang yang sudah menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidupnya tidak lagi tergiur dengan kemewahan, tidak lagi tertipu oleh gemerlap dunia, sebab jiwanya telah dipenuhi oleh kenikmatan ma'rifah yang jauh melampaui seluruh kenikmatan lahiriah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekayaan bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Maka orang makrifat hidup dalam kecukupan batin, meski sedikit makan, meski tidur di tikar lusuh, meski tak memiliki banyak harta, hatinya selalu penuh syukur, penuh bahagia, sebab yang diinginkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Allah telah cukup baginya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 129, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Maka siapapun yang mencapai maqam ini akan merasakan kebebasan ruhani yang tak tertandingi. Akhirnya, hakikat bersyahadat dengan makrifat membawa kita kepada maqam al-insan al-kamil, insan sempurna yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi, yang seluruh keberadaannya memancarkan keindahan, cahaya dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, maka orang yang telah bersyahadat dengan makrifat akan selalu hadir membawa manfaat, menjadi pelipur lara bagi yang berduka, menjadi penuntun bagi yang tersesat, menjadi peneduh bagi yang gersang, dan menjadi cahaya bagi yang gelap. Semoga kita semua dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala hati yang bersih, jiwa yang lembut, penglihatan batin yang tajam, serta keberanian untuk menyelami samudra makrifat hingga sampai pada kesaksian yang hakiki, sehingga kalimat syahadat yang kita ucapkan bukan lagi sekadar bunyi, melainkan menjadi jembatan ruhani yang mengantarkan kita kepada perjumpaan abadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Indah, dan Maha Abadi. Maka melanjutkan penyempurnaan hakikat syahadat dalam makrifat ini, kita akan semakin memahami bahwa inti dari syahadat adalah kesaksian total yang mencakup seluruh dimensi kehidupan lahir dan batin, bahwa kalimat La ilaha illallah bukan hanya kalimat yang diucapkan di permukaan lidah, tetapi sebuah kesaksian agung yang melibatkan setiap sel tubuh, setiap denyut nadi, setiap detak jantung, hingga setiap nafas yang keluar dan masuk. Dalam makrifat, kesaksian ini disebut juga sebagai tauhid wujud, yaitu tauhid yang memandang tiada wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh makhluk hanyalah penampakan, ibarat bayangan pada cermin, sedangkan yang nyata hanyalah Dia semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat ketiga, Huwal awwalu wal akhiru wa dhahiru wal bathinu, wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka seorang yang telah sampai pada hakikat syahadat ma'rifat akan melihat segala sesuatu sebagai perwujudan asma, nama, sifat, dan af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada tempat bagi keakuan, ana, kesombongan, dan keinginan untuk diakui, sebab seluruh keberadaan telah hancur dalam keagungannya. Dalam tahap ini, seorang salik juga akan menyadari bahwa seluruh ilmu yang dipelajari, seluruh ibadah yang dilakukan, dan seluruh amal saleh yang dikerjakan hanyalah jalan untuk menanggalkan hijab, bukan untuk menambah nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 7, Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, Dia meridai bagimu syukurmu itu. Maka kesadaran ini menumbuhkan rasa rendah hati yang luar biasa. Sebab seorang makrifat selalu merasa bahwa amal ibadahnya penuh kekurangan dan cacat, sehingga ia tidak pernah berbangga atau merasa lebih baik dari orang lain. Dalam maqam syahadat makrifat pula, seorang salik akan benar-benar menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aspek kehidupan, sebab ia menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin kesempurnaan akhlak ilahiyah yang memancarkan rahmat ke seluruh alam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuluqin azhim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka orang yang makrifat akan menjadikan akhlak Nabi sebagai napas hidupnya, sehingga setiap perilaku, ucapan dan pikiran selaras dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin jauh seorang salik berjalan dalam makrifat, maka semakin tajam pula mata batinnya, hingga ia dapat melihat setiap bisikan nafsu yang halus, setiap lintasan pikiran yang keliru,
bahkan setiap getaran halus di hatinya, maka disinilah peran mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, menjadi sangat penting, sebab syahadat makrifat menuntut kebersihan total, bukan hanya di lahir tetapi juga di batin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh terbesarmu adalah nafsumu sendiri yang berada di antara kedua rusukmu. Maka siapa yang telah berhasil menundukkan nafsu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang benar-benar dapat merasakan manisnya iman dan merdeka dari belenggu dunia. Dalam maqam makrifat, seorang salik juga akan menyaksikan bahwa seluruh makhluk berada dalam putaran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, sehingga ia tidak mudah marah kepada orang lain, tidak mudah kecewa dengan takdir, tidak menyimpan dendam atau kebencian, sebab ia memahami bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Takwir ayat 29, وَمَا تَشَوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, yang artinya, dan kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Maka seorang yang makrifat akan hidup dalam keadaan pasrah total, tawakul, menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridha yang tulus. Kesadaran ini pula yang menjadikan orang makrifat tidak lagi gila pujian atau takut celaan, sebab pujian tidak menambah kemuliaannya, dan celaan tidak mengurangi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang penting baginya hanyalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pandangan manusia. Lebih jauh lagi, dalam syahadat makrifat, seorang salik juga akan menghidupkan rasa syukur yang mendalam pada setiap keadaan, sebab ia menyadari bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap detik adalah kesempatan mendekat kepadanya. Maka meskipun diuji dengan sakit, kemiskinan, kehilangan, atau kesendirian, hatinya tetap berbunga dengan rasa syukur. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidanakum, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Maka rasa syukur ini membuat hidupnya selalu damai, penuh cahaya, dan dipenuhi rahmat. Pada akhirnya, bersyahadat dengan makrifat akan mengantarkan seorang hamba kepada maqam tertinggi, yaitu fana fillah, lenyap dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian baqa billah, kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak tersisa lagi kehendak pribadi, yang ada hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka orang yang telah sampai pada makam ini tidak lagi memiliki rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi memiliki harap kecuali hanya kepadanya, tidak lagi mencintai apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap geraknya menjadi cermin kehendak ilahi. Inilah puncak syahadat makrifat yang sesungguhnya, yaitu menyatu sepenuhnya dalam lautan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang sepenuhnya fana dalam cintanya dan kekal dalam pengabdian kepadanya, sehingga seluruh hidupnya menjadi kesaksian nyata tentang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam setiap denyut nadi, setiap helaan napas, setiap tetesan air mata, dan setiap senyum yang terukir di wajahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua menuju maqam ini, membukakan tabir hijab-hijab yang menghalangi pandangan rohani kita, menyucikan hati kita dari segala kotoran dunia, serta mengangkat kita ke dalam cahaya makrifat yang hakiki, sehingga kita mampu bersyahadat dengan sebenar-benarnya, menyaksikan keagungannya di setiap hembusan napas, dan kembali kepadanya kelak dalam keadaan ridha dan diridhai, sebagai penutup yang menjadi simpul seluruh untayan makrifat yang telah dijelaskan. Marilah kita renungkan bahwa kalimat syahadat bukanlah sekadar untayan kata yang diucapkan dengan lidah, melainkan sebuah kesaksian agung yang menjadi saksi hidup seorang hamba kepada Tuhannya, mengikat seluruh jasad, akal, dan ruh
untuk sepenuhnya tunduk, patuh, cinta, serta berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam makrifat, syahadat adalah puncak keimanan yang membebaskan jiwa dari segala belenggu duniawi, membangkitkan kesadaran suci bahwa tiada wujud hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cermin sempurna sifat-sifat ilahi yang menjadi jalan rahmat bagi seluruh alam. Syahadat makrifat menjadikan seorang hamba senantiasa hidup dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detak jantungnya adalah zikir, setiap tarikan napasnya adalah tasbih, setiap langkahnya adalah ibadah, dan setiap perhentiannya adalah tafakkur, hingga ia tidak lagi memiliki apapun di hatinya selain Dia, tidak lagi berharap kepada siapapun selain Dia, dan tidak lagi takut kepada siapapun selain Dia. Inilah rahasia keagungan syahadat yang melampaui sekadar ritual formal, menjadi inti seluruh makam rohani, sumber segala ketenangan, serta pintu kebahagiaan abadi yang tiada tara. Semoga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua kefahaman, hidayah, serta kekuatan untuk bersyahadat dengan makrifat yang sejati, agar kita senantiasa hidup dalam pelukan kasih-Nya, berjalan di bawah naungan cahaya-Nya, dan kelak dikembalikan kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, disatukan bersama para nabi, para syiddiqin, para syuhada, para syalihin, serta para arif billah dalam taman-taman surganya yang penuh kenikmatan dan keindahan tanpa batas. Amin ya rabbal alamin.